Bapak Ibu kasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya kasih tema iman yang nyata. Di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai yang ke-10 demikian firman Tuhan. Lukas 7 ayat 1 sampai yang ke-10 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 8, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ayat 9, setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat-ayat ini menceritakan seorang perwira Roma di luar orang Yahudi, di luar bangsa Yahudi. Perwira ini mempunyai pangkat yang cukup tinggi, saudara yang kasih Tuhan, karena perwira ini mempunyai anak buah, mempunyai prajurit yang berjumlah sekitar 100 orang. Walaupun perwira ini adalah orang Roma, bukan orang Yahudi, tetapi namanya dicatat di dalam Alkitab. Alkitab perlu mencatat kisah perwira Roma ini, saudara yang kasih Tuhan, karena perwira ini memiliki sesuatu hal yang sangat luar biasa, memiliki hal yang sangat menarik di dalam diri perwira ini. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus memuji apa yang dilakukan oleh perwira ini. Yesus berkata bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi saudara kasih Tuhan, perwira ini walaupun bukan orang Yahudi, mendapat pujian yang sungguh sangat luar biasa dari Yesus Kristus. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, perwira Roma ini memiliki iman yang nyata. Arti nyata itu adalah kelihatan. Arti nyata itu adalah benar-benar ada buktinya, ada wujudnya saudaraku. Bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi ada buktinya, ada wujudnya. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18 mengatakan di sana, Yakobus 2 ayat 17 sampai 18, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Yakobus mengatakan kepada kita semua, ya, bahwa kalau kita mempunyai iman, tunjukkanlah imanmu itu lewat perbuatan-perbuatan yang nyata.
Yakobus ingin mengatakan bahwa kalau engkau mempunyai iman, jangan hanya berkata-kata saja. Aku adalah orang Kristen. Aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Aku adalah pelayan Tuhan. Aku sudah dibaptis Tuhan selama puluhan tahun, setia di dalam gereja. Tetapi kita tidak pernah menunjukkan iman kita. Iman kita tidak kelihatan, iman kita tidak nyata berwujud yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, iman di dalam kehidupan kita itu harus tampak, harus nyata, harus kelihatan. Dan pagi hari ini kita akan belajar iman yang nyata dari seorang perwira Roma ini. Yang pertama saudaraku, iman yang nyata itu adalah orang yang memiliki kepedulian kepada hambanya. Di dalam Lukas 7 ayat 2 dan 3 dikatakan di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mempedulikan itu berarti mengindahkan. Mempedulikan itu berarti menghiraukan, memperhatikan. Mempedulikan itu berarti mencampuri perkara orang lain. Tentunya mencampuri perkara orang lain untuk mencari jalan keluar, untuk menolong orang lain keluar dari masalah, keluar dari kesusahannya. Ayat 2 dan 3 ini menerangkan bahwa perwira ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi atas kesembuhan budaknya dari sakit kerasnya yang hampir mati pada saat ini. Sehingga perwira itu berusaha untuk meminta tolong kepada Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa budak pada zaman itu adalah orang yang sangat tidak berarti. Tidak mempunyai hak yang sangat baik. Kalau budak yang sedang bekerja di rumah tuannya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, maka tuannya memperlakukannya dengan baik juga kepada budaknya, kepada hambanya. Namun apabila budaknya sakit, sudah menjadi tua, tidak bisa bekerja dengan baik, maka si tuan ini bisa saja melemparkan budaknya dengan sedemikian rupa. Tidak dianggapnya, tidak diorangkan lagi saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi kita sudah membaca ayat firman Tuhan ini. Walaupun perwira ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, tapi sangat mempedulikan dan sangat mengasihi hambanya. Perwira ini menjadikan masalah hambanya menjadi masalahnya. Artinya saudara kasih Tuhan, si perwira ini menganggap bahwa sakitnya hambanya adalah sakitnya dia sendiri. Ya, sangat peduli, sangat mengasihi hambanya. Apa yang menjadi sakitnya hambanya menjadi sakitnya perwira itu. Sehingga perwira itu berusaha mencari solusi bagaimana caranya untuk bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Apa yang dilakukan oleh perwira ini, saudaraku? Perwira itu perlu meminta bantuan tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus, untuk meminta kepada Yesus, untuk memohon kepada Yesus supaya Yesus mau datang ke rumah hambanya. Ke rumah perwira ini untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras. Artinya saudaraku, perwira ini sangat berharap ya dengan meminta bantuan, dengan mengutus tua-tua Yahudi. Perwira ini berharap supaya apa yang menjadi permintaannya segera dikabulkan oleh Yesus dan Yesus segera datang ke rumahnya untuk menyembuhkan, untuk memulihkan hambanya yang sedang sakit keras. Ini bukti saudaraku bahwa perwira ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Perwira ini sangat berharap supaya hambanya, orang yang sangat dekat dengan dia segera bisa sembuh, segera bisa pulih dari sakit penyakitnya.
Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa hamba itu pada zaman itu sangat tidak berarti. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-13, kita bisa tahu bagaimana tidak berharganya seorang hamba itu. Samuel 30 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Coba saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika dia tinggal bersama tuannya, ikut tuannya, dan dia dalam keadaan sakit, apa yang dilakukan oleh tuannya? Maka hamba itu ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja. Sudah tidak diurus lagi, sudah tidak digubris lagi saudaraku. Karena hamba itu tidak berarti pada zaman itu. Tetapi perwira ini memiliki sikap yang berbeda terhadap budaknya. Perwira ini sungguh sangat baik, sungguh sangat peduli saudaraku yang kasih Tuhan kepada orang di sekitarnya yang sedang menderita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen tentunya hidup kita sudah dipenuhi dengan kasih Allah. Tetapi kasih itu akan tampak, akan kelihatan, akan nyata dan dirasakan oleh orang lain ketika kasih itu diwujudkan dalam bentuk kepedulian. Kasih itu tidak hanya dalam kata-kata dan pujian penyembahan yang sangat baik. Kasih itu tidak hanya keluar dari mulut lidah kita yang sangat merdu. Tetapi kasih yang sejati itu harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada di antara kita yang ingin menyatakan kasih kita lewat kepedulian kita. Bapak, Ibu, Saudara berkata, aku akan datang pergi ke Ethiopia mungkin. Di sana banyak rakyat yang sangat menderita. Balita-balita kekurangan biji. Atau mungkin ada di antara kita yang berkata, aku akan datang ke Papua bagian pedalaman. Di sana banyak orang yang menderita. Tetapi kau hanya berpikir, berangan-angan, dan tidak pernah kesampaian. Kenapa? Tempatnya terlalu jauh. Tempatnya terlalu sulit, biayanya terlalu mahal, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi kasih kita bisa kita keluarkan lewat kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama orang yang ada dalam rumah tangga kita. Pagi hari ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah mau peduli kepada orang-orang yang ada di rumah kita? Apakah engkau mau bertegur sapa dengan orang-orang yang ada di rumahmu? Mungkin ada di antara kita yang berkata, loh Pak, masakan satu keluarga tidak bertegur sapa? Saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata masih banyak orang Kristen yang tinggal serumah dengan suami, istri, dan anak-anaknya, tetapi tidak bertegur sapa satu dengan yang lain. Ada banyak anak yang bermusuhan dengan ayahnya bertahun-tahun lamanya, tidak pernah akur, gegeran dan ribut terus. Ada seorang bapak yang ribut dengan anak perempuannya, dengan anak gadisnya bertahun-tahun lamanya, tidak pernah akur. Ada juga seorang suami dan istri yang pisah ranjang, pisah kamar, walaupun mereka mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak, mempunyai kamar yang banyak. Tetapi ternyata mereka tinggal sendiri-sendiri di kamar yang lain, karena mereka sudah tidak mempunyai kasih, tidak ada kepedulian di dalam dirinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan, mari kepedulian kita perlihatkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita merasa keluargaku semuanya baik, keluargaku semuanya penuh dengan damai sejahtera, mari kita langkahkan kaki kita untuk datang kepada tetangga-tetangga kita. Sudahkah kita mau peduli dengan tetangga kita? Yang mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang kekurangan,
yang butuh pertolongan tangan, yang butuh uluran tangan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau engkau mempunyai kasih Kristus, maka di dalam dirimu ada kepedulian untuk bisa menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau engkau berkata, sudah Pak, sudah aku lakukan, ayo lihat lebih banyak lagi. Saudara-saudaramu seiman di tempat ini, yang mungkin butuh pertolonganmu, butuh uluran tanganmu. Ya, ayo lakukan kepedulianmu kepada orang-orang di sebelahmu. Kamu yang punya uang, punya berkat, ayo bantu mereka, mungkin membuatkan BPJS, membayarkan uang BPJS bagi orang-orang di sebelahmu. Engkau bisa datang untuk menguatkan, mendoakan mereka, supaya mereka tetap semangat, tetap kuat dan dipulihkan kehidupannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kepedulian kita bisa kita salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada seorang anak yang bernama Tijen Kolsteren. Di saat anak Tijen ini berusia 5 tahun, saudaraku, merasa tidak enak badan dan mual, suhu badannya sangat tinggi, sekitar 41 derajat, saudaraku. Lalu orang tuanya membawa anak Tijen ini ke rumah sakit. Setelah diperiksa, didiagnosa, dinyatakan bahwa Tijen ini, anak yang berumur 5 tahun ini, menderita kanker ganas di otaknya. Dan ini sangat sulit untuk disembuhkan. Dokter mengatakan bahwa anak ini bisa memperpanjang hidupnya dengan cara kemoterapi kurang lebih 1-2 tahun bisa dipertahankan hidupnya. Karena sangat sulit untuk disembuhkan, saudaraku. Ya, pada saat kemo yang pertama, saudaraku, Tijen ini bertanya kepada dokter, apakah banyak di luar sana anak-anak yang menderita seperti saya, yang menderita sakit kanker otak? Benar, nak. Di luar sana, bahkan di negara-negara lain, ada banyak anak kecil yang menderita sakit kanker otak. Tetapi mereka hanya dibiarkan begitu saja. Karena mereka tidak mempunyai orang tua yang kaya, yang bisa membawa ke dokter dan rumah sakit. Walaupun mereka menderita sakit kanker yang sangat ganas, sakit kanker otak yang ganas, mereka tidak bisa berobat dengan baik. Mereka hanya dibiarkan begitu saja dan menunggu mati. Lalu anak Tijen ini pulang ke rumahnya, saudara yang kasih Tuhan. Setiba di rumahnya, anak Tijen ini berkata kepada orang tuanya, Papa, saya mulai besok harus bekerja untuk mencari uang untuk bisa membantu orang-orang lain, anak-anak yang sakit kanker di luar sana. Saudaraku yang kasih Tuhan, tentunya ayahnya hanya tersenyum. Sekaligus juga dia terharu, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi dia tidak bisa berpikir apa yang harus dilakukan seorang bocah berumur 5 tahun untuk mencari uang dan membantu orang lain, saudaraku. Papanya hanya tersenyum, hanya terharu, saudaraku. Ya, besok paginya Tijen ini tetap bersekolah. Apa yang dilakukan? Ternyata dia membawa kutek kuku punya mamanya. Dia pergi ke sekolah dan mengatakan kepada teman-temannya, ya khususnya yang perempuan, aku akan mengecat kuku-kukumu, 10 jari kukumu akan aku cat. Untuk itu kamu harus membayar kepadaku 1 euro. 1 euro itu kurang lebih 16 berapa ya? 17-18 ribu, karena euro cukup mahal. Ya, harus membayar segitu. Dan semua uang ini akan aku kumpulkan, aku berikan kepada orang-orang yang sakit kanker otak. Saudaraku yang kasih Tuhan, teman-temannya semuanya antusias. Bahkan besoknya dari kelas-kelas yang lain berdatangan kepada anak Tijen ini untuk mengecatkan kukunya dan memberi uang 1 euro. Apa yang dilakukan Tijen ini terus bergulir dari waktu ke waktu.
semakin banyak dari anak-anak yang lain berdatangan untuk mengecatkan kukunya sambil berdonasi. Ayahnya bangga dengan apa yang dilakukan seorang bocah yang bernama Tijen ini, saudaraku. Sangat banyak orang yang meminta untuk mengecat kukunya dan memberikan uang. Tijen ini tidak mempunyai rumah besar, lalu ayahnya berupaya untuk membuat rumah kaca di depan rumahnya. Dan setelah Tijen pulang sekolah, banyak anak yang datang untuk mengecatkan kukunya di ruang kaca tersebut. Berita tersebut menjadi viral, lalu ada TV terkenal dari Belanda meliput apa yang dilakukan oleh Tijen dan menyiarkan apa yang dilakukan oleh Tijen. Besoknya saudaraku banyak orang-orang dewasa yang berdatangan kepada Tijen untuk mengecatkan kukunya. Tetapi orang tua ini sangat paham bahwa Tijen dalam keadaan sakit. Seorang bocah kecil, tolong catkan kukuku satu saja, tetapi dia memberi 100 euro. Bukan 1 euro tetapi 100 euro, hampir 1,5 juta saudaraku, 1.800.000. Semakin lama banyak pejabat artis yang berdatangan hanya untuk mengecatkan satu kukunya, membayar 1.000 euro. Dan akhirnya banyak uang terkumpul. Setahun kemudian saudaraku, ketika Tijen berusia 6 tahun saudaraku, maka uang yang terkumpul itu sebanyak 2.800.000 euro saudaraku. Kalau dirupiahkan kira-kira 40 miliar. Seorang anak bocah yang masih berusia 5 tahun tahu mempedulikan orang lain yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan pertolongan. Dia tidak hanya berkata kepada orang tuanya untuk menolong orang lain yang sakit, tetapi dia mulai bertindak. Dia mulai melakukan dengan cara mengecat kuku banyak orang. Lalu uang itu disumbangkan ke Palang Merah Belanda, saudaraku, untuk diberikan kepada anak-anak yang menderita sakit kanker otak di seluruh dunia. Seperti apa yang menjadi permintaan Tijen. Beberapa bulan kemudian Tijen meninggal dunia dalam usia 6 tahun. Tetapi dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kasihnya dia pancarkan lewat kepeduliannya kepada orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bocah Tijen sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki kepedulian kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Saya percaya setiap kita, orang yang ada di tempat ini, yang sudah dipenuhi kasih Allah, akan terus bergerak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, memiliki iman yang nyata itu adalah memiliki kemurahan hati. Lukas 7 ayat 4 dan 5 dikatakan di sana, Lukas 7 ayat 4 dan 5, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ialah yang engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Perwira Roma itu bukan saja mempedulikan dan menghargai budaknya, tetapi juga seorang perwira yang murah hati. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa perwira itu menanggung biaya pembangunan rumah ibadah. Bahkan tua-tua Yahudi yang mengatakan, tua-tua Yahudi yang menjadi saksinya, Yesus, perwira itu layak engkau tolong. Karena perwira itu yang menanggung pembangunan rumah ibadah bangsa Yahudi. Murah hati itu artinya adalah orang yang suka atau mudah memberi. Orang yang murah hati itu adalah orang yang suka atau gampang, mudah memberi. Orang yang murah hati itu tidak pelit. Orang yang murah hati itu adalah seorang penyayang, seorang pengasih. Orang yang murah hati itu adalah orang yang suka menolong orang lain, baik hati.
Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kemurahan hati perwira ini benar-benar terlihat nyata dari apa yang dilakukannya untuk menanggung biaya pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Perwira ini mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai uang yang sangat banyak. Tetapi perwira ini tidak hidup untuk dirinya sendiri. Perwira ini perlu memikirkan orang lain, perlu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sikap seperti inilah yang perlu kita teladani dari perwira Roma ini, saudaraku. Sehingga nama perwira Roma ini perlu dicatat, dikisahkan di dalam Alkitab. Perwira Roma ini hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Perwira Roma ini memiliki kehidupan yang berdampak sangat baik. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Yang sudah mendapat kemurahan dari Allah. Sadarkah kita semua bahwa sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang seharusnya binasa. Orang yang tidak layak, yang akan menerima hukuman kekal. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita semua. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kemurahan Allah. Itu kasih karunia Allah, kebaikan Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kemurahan Allah itu kita teruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa orang yang murah hati itu adalah orang yang suka memberi. Mudah memberi, gampang memberi. Tidak pelit, penyayang, penuh kasih, suka menolong. Artinya orang yang suka berbuat baik, saudaraku. Saya mempunyai satu tempat di rumah belakang. Ya, tempat itu sudah gak ditempati kira-kira 45 sampai 50 tahun, 45 tahun lah. Sehingga rumah kakek itu udah tidak ada penghuninya dan sangat kotor. Ya, terbuat dari kayu, dari seng, dari papan, dari gedek, sehingga sangat tidak layak. Ada banyak orang yang datang untuk mengontrak, menyewa rumah saya, rumah keluarga ini. Tapi saya gak memberikan karena sangat tidak layak. Jangan-jangan nanti kalau roboh, wah itu membahayakan saya dan orang tersebut. Ya, suatu saat saudaraku yang kasih Tuhan, saya digerakkan Tuhan. Ayo ubah tempat itu. Di mana orang setiap lewat di rumah saya kalau malam hari takut katanya. Karena tempatnya gelap, ada banyak pohon-pohon rimbun. Rumahnya sudah sangat tidak baik saudaraku. Jadi orang lewat sana, saya pun kadang ngeri. Merinding kalau lewat di gang rumah saya itu. Gangnya seperti jalan di depan ini saudaraku. Ya, tapi apa daya. Keluarga saya, adik-adik semua bekerja ikut orang. Saya sendiri full timer di gereja. Artinya tidak punya pekerjaan lain, pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan uang. Ya, singkat cerita saudaraku, saya datangi rumah itu, saya berdoa di rumah ini. Tuhan, aku minta, aku mohon kepadamu, biarlah rumah ini dirubah menjadi rumah berkat. Kalau orang lain berpikir, kemarin-kemarinnya orang berpikir ini rumah hantu, rumah yang menakutkan. Tapi mulai saat ini, rumah ini akan menjadi rumah berkat. Ya, singkat cerita saudaraku yang kasih Tuhan, rumah itu selesai dengan baik. Ya, menjadi rumah berkat. Yang saya tanami sayur-sayur hidroponik. Ada aula juga untuk bisa latihan pingpong, jadi ada orang-orang yang berdatangan ke sana untuk latihan pingpong, untuk belajar pingpong. Saya juga latihan dan juga mengajar orang tua-tua
yang mau berolahraga, yang mau hidup sehat, saudaraku. Bahkan pagi hari ini ketika saya mau berangkat ke tempat ini, saudaraku, orang-orang kampung dari RT setempat sudah berdatangan ke rumah saya. Ya, untuk melakukan senam. Jadi setiap minggu pagi jam 6 tempat saya, kebun saya yang tidak seberapa besar, sekitar 6 kali 6 meter tanah kosongnya, saudaraku, itu ditempati oleh senam ibu-ibu selama 1 jam. Ya, bahkan minggu yang kemarin, saudaraku, waktu itu saya panen sayur kangkung. Jadi setelah senam, maka ibu-ibu itu juga panen sayur kangkung. Jadi kalau ibu-ibu mau panen bisa datang ke rumah saya. Tapi murah banget kangkungnya. Saya lagi tanam selada romen. Ya, banyak jenis selada yang lain. Ya, saya tanam bayam batik, saudaraku. Hidupku harus jadi berkat. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau engkau ingin menjadi berkat, menyatakan kasihmu, kasih Kristus kepada orang lain, ayo kita harus lewat dari kemurahan hati kita. Kita harus bermurah hati. Bukalah pintu hatimu untuk bisa melihat kesusahan orang lain. Bukalah pintu rumahmu untuk bisa memberkati, memberi makan orang-orang yang butuh pertolongan. Bukalah dompetmu untuk bisa membantu orang-orang yang sangat butuh. Bukalah dompetmu untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu Gembala untuk membuat gereja di tempat ini yang indah, yang bagus, penuh dengan perjuangan. Betul ya Bu? Da ujuk-ujuk ada. Pasti Bapak Ibu Gembala sangat berkorban. Dan juga jemaat di tempat ini sudah terlibat untuk pembangunan rumah ibadah di tempat ini. Bukankah Bapak Ibu semua yang bisa menikmati ibadah yang baik, bisa menikmati layar yang bagus, suasana yang sejuk, bisa beribadah dengan baik, dengan sound system yang sangat baik, saudaraku. Sehingga suara yang keluar dari tempat ini, dari WL singer, dari pembicara, semuanya baik. Ya, suara yang keluar dari alat-alat musik semuanya bisa didengar dengan baik, saudaraku. Dan semua itu butuh biaya. Bapak Ibu yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, mari terus berikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Karena pekerjaan Tuhan itu masih sangat besar. Perlu dukungan kita semua. Ya, jangan berkata, aku gak punya uang banyak Pak. Seberapapun yang kau tabur, pasti itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Seorang anak Tijen berusia 5 tahun, tetapi dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dia memiliki kepedulian, tetapi sekaligus dia bisa bermurah hati, mengasihi, membantu orang lain yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah. Yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, iman yang nyata itu ketika kita memiliki iman yang kukuh. Ya, di dalam Lukas 7 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini selain memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang yang rendah, perwira ini juga memiliki kemurahan hati. Dan yang ketiga, perwira ini memiliki iman yang kukuh. Kukuh itu berarti kuat terpancang, teguh, tidak goyah. Karena apa yang dikatakan oleh perwira ini sungguh sangat luar biasa. Ketika Yesus mau datang untuk menyembuhkan hambanya yang sakit, lalu perwira ini menyuruh bawahannya kembali
untuk datang menemui Yesus yang sedang dalam perjalanan. Bahwa Yesus tidak layak untuk datang ke rumahnya yang seorang perwira. Karena aku sangat rendah, kira-kira berpikir seperti itu. Tetapi perwira ini mengatakan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Saudaraku kasih Tuhan, perwira ini tidak mengatakan katakan sepatah kata saja, maka hambaku semoga sembuh. Mudah-mudahan sembuh. Perwira itu tidak berkata seperti itu. Perwira itu berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ini iman yang luar biasa. Ini imannya kukuh, terpancang kuat, tidak goyah. Walaupun dia melihat bahwa hambanya sakit keras dan hampir mati. Tetapi dia tetap percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Yang bisa merubah kehidupan seseorang. Ingat Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tetapi lewat perkataannya Lazarus dibangkitkan. Bahkan Allah semesta alam, langit, bumi, laut dan segala isinya diciptakan oleh Yesus dengan firman-Nya. Bukankah kita mempunyai Allah yang luar biasa? Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita memiliki iman yang teguh. Iman yang nyata, iman yang kukuh. Karena di dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, ada banyak masalah. Ada banyak persoalan di dalam diri kita. Ada banyak pergumulan yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi. Dan untuk itulah setiap masalah, persoalan, hadangan, rintangan yang ada di depan kita, kita lawan dengan iman kita yang teguh. Dengan iman kita yang nyata, saudaraku yang kasih Tuhan. Markus 11 ayat 24 dikatakan di sana. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat firman Tuhan ini mungkin saudaraku yang kasih Tuhan sering kita doakan. Sering kita baca saudaraku. Karena firman Tuhan ini sungguh indah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita membaca apa yang kamu minta doakan akan diberikan, kita senang. Tetapi kita apakah mau percaya kepada apa yang kita minta? Kepada apa yang kita doakan kepada Tuhan? Apakah kita percaya sepenuhnya bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan, apa yang kita minta? Jangan-jangan kita sudah berdoa, pujian penyembahan, sudah mempunyai ruang pribadi untuk berdoa. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan, rasanya hadirat Tuhan hadir di ruanganmu, dan engkau mulai berdoa, engkau mulai meminta untuk sakit penyakitmu, untuk ekonomimu supaya dipulihkan kembali, supaya Tuhan buka jalan, supaya Tuhan menolongnya. Tetapi ketika engkau keluar dari ruang doamu, engkau menjadi bimbang, engkau menjadi ragu, engkau menjadi tidak percaya. Kenapa? Karena masalahmu, persoalanmu sangat besar. Sakit penyakitmu sudah sangat parah. Ekonomimu sudah tidak bisa tertolong lagi. Keluargamu, sahabatmu, teman-temanmu, orang kaya, bahkan kau mungkin mempunyai pejabat tinggi yang kau pikir bisa membantu, sekarang tidak bisa membantu lagi. Engkau berpikir semua masalahku sudah tertutup, sehingga apa yang kita doakan, kita minta di ruang doa, kita menjadi bimbang. Kita mulai ragu, apakah Tuhan bisa menolong? Tetapi perwira ini sudah memberikan contoh yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Imannya kukuh, walaupun dia melihat hambanya sakit keras dan hampir mati. Karena ini dicatat oleh firman Tuhan, dicatat oleh Alkitab. Tetapi perwira itu mengatakan, katakan sepatah
sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Luar biasa, saudaraku. Sehingga nama perwira ini dicatat di dalam Alkitab untuk kita bisa pelajari, untuk kita bisa teladani, saudaraku. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, 6 tahun yang lalu, tahun 2017 ya mungkin, saya ingin 2016 saya ingin ke Israel. Ya, tahun 2008 pernah ke Israel. Tapi pada saat itu tidak ke Gunung Hermon. Ke Israel dan 4 hari ke Dubai, saudaraku. Ya, saya lihat-lihat di orang teman-teman yang pergi ke Israel main salju di Gunung Hermon. Saya kepingin ke sana. Ya, tapi saya ini hamba Tuhan full timer, nggak ada pendapatan yang lain. Untuk datang ke sana 35 sampai 40 juta, saudaraku. Tapi saya di Facebook melihat travel yang memberikan tanggal keberangkatan, ya waktu itu memberikan tanggal keberangkatan bulan Februari, ya khusus ke Gunung Israel plus Gunung Hermon yang bersalju. Waduh, saya kepingin banget, ya lalu saya messenger, ya pemilik travelnya dari Jakarta, saudaraku, ngobrol-ngobrol di messenger ya mungkin 3-4 menit, lalu saat itu saya diminta untuk menjadi pembimbing rohani, padahal tidak kenal, saya tidak kenal beliau, beliau tidak kenal saya, saudaraku. Saya diminta untuk menjadi pembimbing rohani karena saya pernah katakan tahun 2008 saya pernah ke Israel. Tapi ada syarat, Pak, Bapak harus membawa 10 orang. Waduh, 10 orang dengan membayar 40 juta itu gak mudah, saudaraku. Ya apalagi waktunya 11 hari, 12 hari, saudaraku. Tapi saya tetap percaya, Tuhan sudah buka jalan lewat pemilik travel, saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Lalu saya dibuatkan brosur singkat cerita, saudaraku, sampai Januari awal. Ketika ditanya oleh pemilik travel, sudah berapa orang yang Bapak bawa? Hanya 3 orang. Padahal minimal 10 orang saya bisa berangkat. Waduh, kalau gitu Bapak tidak bisa berangkat. Ya udah, kalau nggak bisa berangkat, saya tidak boleh memaksa, saudaraku. Tapi saya tetap yakin Tuhan sudah memulai, Tuhan akan menuntun seterusnya. Tuhan yang akan melanjutkan. Udah Pak, kalau gitu ya tidak apa-apa. Ya Pak, saya tunggu 3 minggu lagi. Karena beliau harus buat visa dan lain sebagainya. 3 minggu kemudian tetap 3 orang, saudaraku. Ya kalau saya mungkin membawa 7 orang masih ditolerir ya karena kurang 3 orang. Saya bawa 3 orang. Ya udah Pak, untuk itu ibu-ibu keluarga ini saya serahkan ke travel Bapak untuk bisa berangkat. Tapi belum tentu diperbolehkan oleh keluarganya karena ini sudah tua-tua. Karena saya berangkat mungkin anaknya titip kepada saya, kira-kira begitu. Seminggu kemudian tiba-tiba pemilik travel WA saya, Pak tolong foto paspor Bapak. Apa artinya ini? Artinya saya bisa berangkat. Ya kalau sekedar foto paspor saya gak bisa berangkat kan percuma. Jadi intinya saya bisa berangkat. Ya puji Tuhan. Kurang 10 hari saudaraku, saya udah deg-degan. Waduh, salju Gunung Hermon. Saya akan gulung-gulung di sana, main-main salju di sana. Madura gak ono salju. Ya Surabaya juga gak ada, saudaraku. Kurang 10 hari. Saya cek ATM saya tinggal 400.000. Si pekjing, saudaraku, untuk sanggup ke Israel itu gimana? Walaupun makan pesawat semuanya sudah komplit, apalagi saya pembimbing rohani. Pasti kehidupan saya di sana enak. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, setiap pergi ke berbagai tempat, saya ingin selalu membawa oleh-oleh. Minimal untuk keluarga saya dan juga jemaat. Karena tahun 2008 saya bawa oleh-oleh sekoper untuk jemaat. Sampai kelebihan bagasi 40 kilo. Karena bawa pernik-pernik kecil, semua jemaat saya kasih satu-satu. Dan ini saya ingin bawa berkat juga bagi jemaat. Tapi no money, gak punya duit saudaraku. Si pekcing, udah saya harus berdoa karena 10 hari berangkat. Hari Selasa, saya berangkatnya Jumat depan.
Ya, saya berdoa, masuk ruang, masuk kamar saya, kamar sederhana, saya berdoa, Tuhan, aku mau berangkat hari Jumat 10 hari lagi. Aku minta berkat $1.000. Ya, supaya aku bisa belanja, aku bisa berbagi berkat ke keluargaku dan jemaatku. Ya, setelah keluar dari ruang doa dari kamar saya ingat-ingat doa saya, $1.000. Loh, apa saya gak salah ngomong kepada Tuhan? Ya, saya buka HP, saya hitung, saya cari kurs dolar saat itu, lah $1.000 itu kan 14-15 juta. Saya mulai berpikir, duwe isopo, uangnya siapa yang aku bisa dapatkan dalam waktu 10 hari. Saya tidak mau minta sorry, tidak mau minta. Kalaupun mungkin ada keluarga saya, jemaat yang kasihan kepada saya, kasih sangu. Ya mungkin 500, 1 juta, atau terkumpul 2 juta. Tapi saya tetap percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Besoknya saudaraku, saya pergi ke ATM. Karena saya gak punya M-Banking yang bisa dicek. Saya pergi ke ATM. Saya keluarkan kartu ATM saya cek di ATM. Ternyata tetap 400.000. Tetap saudaraku, gak berubah. Saya tetap percaya sampai memuji bersyukur kepada Tuhan. Hari Minggu pagi saat saya di gereja, ada teman saya WA, Pak Peter berangkat kapan? Hari Jumat depan Pak. Teman saya ini sering kumpul dengan saya, sering ketemuan ngopi bareng. Pak, saya ada sangu buat Bapak. Sangu dolar. Wah, mak jelek saudaraku. Tapi saya gak tanya piro dolar Pak, gak tanya ya. Cuma waduh senang sekali, besok temuin saya siang. Oke Pak, saya berangkat. Ya, saya biasa ketemu dengan teman-teman setiap hari Senin, ngumpul dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, ngopi, snack-snack ringan. Jam 1 siang saya ngomong ke teman saya yang mereka tahu semua kalau saya mau berangkat ke Yerusalem. Pak sorry ya tak tinggal dulu, aku mau ke TP. Mau ambil dolar. Teman-teman saya mengatakan, loh Pak jangan tukar dolar di sana, kursnya mahal katanya. Tapi saya katakan, aku gak nukar, cuma ambil saja. Mau kurse piro gak mikir, yang penting ambil dolar. Singkat cerita sampailah di toko itu, Ibu saya dapat WA dari Bapak ini, betul, oh ya Pak Peter ya, iya tolong diterima di tanda tangan ini. Dikasih amplop. Ternyata $1.000 yang diberikan kepada saya. Saya tanda tangan, saya hitung cepat-cepat, lalu terima kasih. Saya lari ke toilet. Ya lari ke toilet bukan mau BAB saudaraku. Tapi di toilet itu kan ada tempat penyiraman, ada baknya segini. Saya hitung buka satu-satu sambil gemeter tangan saya. $100, $100, $100, 10 lembar. Saya gemeter menangis di toilet itu. Karena Tuhan kita ajaib. Tuhan saya sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya seorang full timer, pengerja. Apakah saya bisa ke Yerusalem? Saya sudah 2 kali saudaraku. Ya apapun siapapun kita di tempat ini, engkau bisa memiliki kesempatan yang sama. Karena kita mempunyai Bapa di sorga yang kaya raya, yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Kalau engkau pelayan Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau jemaat yang belum melayani, ayo beribadah dengan setia. Belajar memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Belajarlah bermurah hati dengan melakukan hal-hal yang kecil kepada teman-temanmu, keluargamu, saudaramu. Dan ayo juga belajar beriman dengan kukuh, dengan teguh. Dan saya percaya saudaraku, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan bisa mendengarnya. Perwira ini sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa, yaitu memiliki kepedulian kepada hambanya, walaupun dia seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Perwira ini memiliki kemurahan hati untuk membiayai pembangunan rumah ibadah. Ayo kita lakukan untuk menolong orang lain di sekitar kita. Dan perwira ini mempunyai iman yang kokoh, yang teguh, yang tidak goyah.
Dan saya percaya ketika semuanya ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan mengalami terobosan, hidup kita akan disembuhkan, ekonomi kita akan dibangkitkan, saudaraku. Karena Tuhan itu sangat baik dan luar biasa atas hidup kita.